Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Engkau terus pelihara kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hebatnya rencana Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-55, kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Rencana Allah dalam kehidupan kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sebab itu Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencananya. Nah, bagaimana orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan? Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya mentaati firman, menjadi pelaku-pelaku firman, dan memuliakan Tuhan. Mari kita belajar hidup dalam rancangan Tuhan. Ada beberapa alasan kenapa kita harus hidup dalam rancangan atau rencana Tuhan ya. Tema kita hari ini hebatnya rencana Tuhan. Yang pertama ayat yang ke-9. Ini kehebatan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang pertama rancangan Tuhan itu kehebatannya memiliki jangkauan yang tidak terbatas ya. Digambarkan seperti jarak antara langit dan bumi. Kita nggak tahu berapa jarak langit dan bumi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak terbatas, belum ada orang yang mampu menghitung berapa jarak antara langit dan bumi. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dia merancangkan yang terbaik dan rancangannya itu sangat tidak terbatas ya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Ketika tangan manusia tidak mampu menjangkau, Allah mampu menjangkaunya. Ketika langkah kaki kita tidak menjangkau, Tuhan mampu menjangkau dengan langkah-langkah kakinya. Ketika pikiran kita tidak bisa menjangkau, Tuhan mampu menjangkau apa yang tidak dapat kita pikirkan. Sebab itu mari kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Alasan yang pertama, jangkauannya tidak terbatas. Kita akan belajar kehebatan yang kedua dari rancangan Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang kedua, memiliki jaminan keberhasilan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, mentaati Tuhan, maka Tuhan berikan jaminan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses di dalam kehidupan kita.
Dalam nas yang kita baca ini, Yesaya sedang hidup di dalam masa pembuangan bersama dengan orang-orang Yehuda di tanah Babel. Mereka dalam kesulitan, mereka dalam penderitaan, ya. Seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Seakan-akan tidak ada mampu yang bisa menolong begitu sulitnya, ya. Tapi Tuhan berjanji di dalam firman ini melalui Yesaya, dia sampaikan bahwa ketika kita berjalan dalam rencanaan Tuhan, mentaati firman-Nya, maka janji-janjinya akan digenapi. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memberikan jaminan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat sejarah bangsa Israel setelah dibuang selama 70 tahun di Babel, Tuhan memulihkan bangsa Israel sehingga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku berjalan dalam rencana Tuhan karena memiliki jaminan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar hebatnya rencana Allah bagi kehidupan kita. Perhatikan dalam ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Jadi yang ketiga, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu memiliki kualitas yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Artinya mutunya tidak terbatas, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Digambarkan dalam nas kita baca itu perbandingannya antara semak duri dan pohon sanobar, dan antara kecubung dan pohon murat, ya. Semak duri itu pohon yang tentunya kalau ketika kita menyentuh duri pasti sakit, ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita kena duri bahkan bisa tetanus mungkin, ya, akhirnya infeksi, akhirnya kita bisa sakit lebih parah lagi, ya. Tidak bermanfaat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dibandingkan dengan pohon sanobar. Pohon sanobar ini adalah pohon yang menghijau, selain itu kayunya bermanfaat. Salomo ketika membangun bait Allah menggunakan kayu-kayu dari pohon sanobar, berarti kualitasnya lebih besar. Yang berikutnya, Yesaya menggambarkan kualitas rancangan Tuhan itu yang begitu besar, seperti perbandingan pohon kecubung dan pohon murat. Ya, kecubung itu sejenis bunga tumbuh-tumbuhan yang ya tidak bermanfaat, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau dimakan pahitnya bukan main, ya. Bunganya tidak bermanfaat, daunnya tidak bermanfaat karena pahitnya bukan main, binatang pun enggan untuk memakannya. Dibandingkan dengan pohon murat, ya. Pohon murat itu pohon yang menghijau. Dan menurut informasi, menurut literatur yang ada, pohon ini bunganya wangi dan biasanya untuk bahan-bahan kecantikan. Artinya apa? Kita lihat perbandingan kecubung dan pohon murat. Seperti begitu jauh perbandingannya, ya. Itu bicara soal kualitas, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, berjalanlah dalam rancangan Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, setia beribadah pada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Itu berarti kita sedang berjalan dalam rancangan Tuhan dan hidup kita akan menjadi orang yang berkualitas. Jadi hari ini firman Tuhan ngajar kita kehebatan tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita hidup berjalan dalam rancangan Tuhan. Kenapa kehebatan rancangan Tuhan? Yang pertama adalah ya memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Yang kedua kita belajar tadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita memiliki jaminan keberhasilan yang tidak terbatas, ya. Dan yang ketiga memiliki nilai atau kualitas yang tidak terbatas. Berjalanlah dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun berat, mari kita ikuti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Bila kami terus berjalan dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, melayani Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai bentuk kami sedang berjalan dalam rancangan Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, iman mereka terus bertumbuh, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita.